Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Untuk hari ini kita akan membahas yang namanya teori dan analisis pasar. Untuk teori dan analisis pasar kita lakukan selama 2 minggu atau 2 pertemuan. Oke, jadi untuk di ekonomi manajerial ini kita akan membahas namanya 4 pasar yang termasuk dalam struktur pasar yang ada di ekonomi. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Apa yang membedakan pasar monopoli dan monopolistik? Jadi kita akan bahas di belakang. Nah, ini perbedaan pasar secara garis besar. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu ada namanya banyak penjual, banyak produsen, dan biasanya dengan konsumen juga yang banyak, atau dia konsumen barang yang dijual di situ sifatnya barang yang homogen. Terus ada yang price taker, dia berani mengambil yang namanya harga atau saingan terhadap harga. Terus yang kedua ada pasar monopoli. Ini adanya produsennya tunggal sifatnya, karena produsen hanya dia saja dan banyak customer-nya atau banyak konsumennya. Terus ada yang namanya menentukan harga atau output. Nah, karena dia monopoli, tidak ada perusahaan pesaing atau tidak ada produsen pesaing, maka dia bisa menentukan yang namanya harga dan outputnya. Nah, apa sih yang bedakan tadi monopoli dan monopolistik? Nah, kalau di sini pasar monopolistik itu mirip pasar persaingan sempurna. Perusahaan masih dapat mengendalikan harga. Jadi pada pasar monopolistik ini adalah pasar di tengah-tengah dari pasar monopoli dan di tengah-tengah dari pasar persaingan sempurna. Jadi dia itu ada di tengah-tengahnya. Dia bukan pasar persaingan sempurna, tapi dia juga bukan pasar monopoli. Tapi sifatnya dia monopolistik. Jadi dia masih sifatnya persaingan sempurna dalam bentuk pasarnya. Banyak sekali produsennya, tapi perusahaan dapat mengendalikan harga. Itu ada monopolistik. Terus ada namanya pasar oligopoli. Output dalam suatu industri dihasilkan dari beberapa perusahaan. Jadi outputnya itu dihasilkan oleh beberapa perusahaan yang ada dalam suatu industri tersebut. Oke, ini pasar persaingan sempurna. Kita bicara tentang banyak penjual tadi kan, banyak produsen. Terus produsen sebagai price taker, artinya tidak dapat mempengaruhi harga, ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi kalau kalian masuk dalam pasar persaingan sempurna, atau biasanya kalau dalam manajemen strategik, kalian masuk di red ocean, atau pasar yang sifatnya dia mengandalkan namanya cost leadership. Artinya di situ ada persaingan harga dengan barang yang sifatnya homogen, tapi persaingannya ketat. Jadi ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana di situ kalau kita bicara mekanisme pasar ada namanya permintaan dan ada penawaran. Semua harga ditentukan oleh tingkat permintaan terhadap suatu barang. Terus adanya produk bersifat homogen, terus mobilitas sumber daya yang sempurna. Jadi mobilitas sumber daya itu sempurna. Karena kalau pasar persaingan sempurna ini dia barang-barangnya sifatnya adalah barang-barang yang fast flow atau barang yang cepat terjual, cepat cepat berganti atau cepat. Jadi umur dari barang itu tidak panjang. Agen ekonomi memiliki informasi sepenuhnya dengan kondisi ekonomi pasar karena biasanya mereka mengadakan namanya survei. Terus penentuan harga output price taker. Itu di sini ada sisi dua ya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua juga perusahaan persaingan sempurna. Jadi kalau dalam sisi ini adalah dia ada ketemu namanya equilibrium atau TTE, di mana dia ada pertemuan antara supply and demand di situ pada TTE. Nah, sedangkan kalau bicara tentang perusahaan persaingan sempurna itu pada dalam satu garis titik di mana D-nya sama dengan P sama dengan MR. Jadi demand-nya atau permintaannya sama dengan harga pasar, sama dengan marginal revenue. Jadi mereka saling terkait, artinya sama. Jadi demand itu, si harga itu dari mana? Ya dari demand. Demand itu muncul karena adanya harga. Jadi itu saling terkait. Terus figur ini merupakan price taker sehingga menghadapi kurva demand horizontal dan elastis tak terhingga.
Jadi teman-teman masih ingat ya kalau sistemnya dia garis sifatnya garisnya kurva demand-nya itu horizontal, maka dia sifat dari si elastisitasnya tak terhingga. Oke, dalam pasar ini cenderung mendorong produsen bekerja sama dengan efisien. Adanya kebebasan untuk keluar masuk dalam pasar atau industri, tantangannya harus berani bersaing. Terus ketiga, di harga pasar ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Keempat, tidak diperlukan promosi karena ada banyak pembeli dan penjual produsen. Jadi pada intinya kalau kalian bersaing di pasar persaingan sempurna, rata-rata orang itu sudah pada tahu apa sih barang yang dijual di sana. Contoh nih, kalau dulu di Surabaya itu ada namanya pasar Irba atau Irian Barat. Teman-teman masih ingat dulu itu orang banyak jualan ikan. Nah, orang-orang datang ke situ tujuannya apa ya? Tujuannya beli ikan. Makanya di situ orang juga bisa menginformasikan saya jualan ikan di sini Pak, karena memang di situ adalah jualan ikan hias. Jadi tidak uh, sudah tidak barang yang tabu lagi. Contoh pada pasar persaingan sempurna. Terus pasar persaingan sempurna dalam analisis jangka pendek. Jadi ada namanya analisis jangka pendek, ada analisis jangka panjang. Tingkat output terbaik bagi perusahaan yang dapat menghasilkan laba maksimum ditentukan pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Jadi hasil laba maksimum itu sama seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa kalau kita mencari laba maksimum itu adalah MR sama dengan MC, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada tingkat harga yang konstan, maka P sama dengan MR. Tadi disebutkan bahwa di kurva itu sifatnya ya horizontal. D sama dengan P sama dengan MR. Syarat maksimum laba, perusahaan akan beroperasi P sama dengan MC karena P sama dengan MR. Artinya harga itu harus sesuai dengan marginal cost-nya. Jadi dia harus sama dengan marginal cost-nya dari suatu barang produksi tadi. Oke, kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Ada namanya P sama dengan $45, terus ATC $35, terus di mana MR sama dengan MC pada Q sama dengan 4. Jadi di mana ATC itu average total cost. Jadi kalau dalam penggambarannya ATC itu digambarkan dengan garis B ke A itu garis putus-putus, terus garis C ke E itu adalah garis ketika P-nya adalah sama dengan 45. Di mana E-nya itu di persinggungan antara MC. Karena teman-teman tadi dibilang bahwa kalau dalam pasar persaingan sempurna, D sama dengan P sama dengan MR, tapi kalau kalian mencari laba yang maksimum otomatis P itu juga sama dengan MC. Jadi di situ ada kurva garis yang diarsir di bawah oleh garis elastisitasnya. Maka di situ ada penjelasannya teman-teman. Laba total tertinggi diperoleh dengan perusahaan EABC. EABC itu yang udah diarsir itu adalah dengan Q sama dengan 4. Q-nya di 4 ya itu. Terus pada Q kurang dari 4, maka P-nya adalah MR lebih besar dibandingkan dengan MC. Kondisi ini ada peningkatan laba total. Terus yang Q kurang dari, lebih dari 4, tadi yang Q kurang dari 4, ini lebih dari 4, maka P sama dengan MR lebih kecil dibandingkan MC. Jadi laba total akan menurun. Tidak akan menguntungkan bagi perusahaan bila meningkatkan output melebihi TTE. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang garis arsir tadi dia laba tertingginya EABC, jika dia memproduksi kuantitas lebih dari 4, maka laba totalnya akan menurun karena MR lebih kecil dibandingkan dengan MC. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, jika P sama dengan 5 dicapai titik impas, dan jika di bawah ini maka perusahaan akan merugi. Jadi ketika P-nya 35, di bawah garis B itu titik B, otomatis dia akan merugi. Maka minimal dia adalah memberi namanya price flooring ya. Harga eceran terendah itu pada harga $35 sampai dengan $45 sebagai batas tingginya, atau P sama dengan MR-nya. Nah, dilihat dari halaman 12 Dominic, ini ada kalau teman-teman ada punya bukunya Dominic Salvatore, mungkin bukunya
cenderung lama, nanti coba saya carikan yang versi terbaru. Ada namanya figur 8.2 di bawah. Nah, jika P-nya itu 25, maka tingkat output terbaiknya adalah 3 unit. Ditunjukkan dengan titik E dengan key X sama dengan 35 dengan ATC atau average total cost-nya adalah 35. Perusahaan akan merugi total sebesar $30. Jadi perusahaan disarankan tetap berproduksi sama dengan P sama dengan AVC atau average variable cost-nya. Jadi titik tutup dan titik di atas AFC ke atas merupakan kurva supply dengan pasar persaingan sempurna. Kenapa teman-teman? Kalau ini kan sekedar kalau kalian belajar tentang yang namanya ekonomi manajerial dan belajar tentang pasar, kalian bisa dianalogikan atau kalian bisa dinalar bahwa ketika kalian bicara tentang kalian berada di pasar persaingan sempurna, berarti kalian itu harus menetapkan P itu harus menutupi yang namanya AFC atau average variable cost. Karena di situ kalian bisa setidaknya itu bisa menutupi biaya operasional secara keseluruhan atau biaya HPP-nya. Terus shutdown point ada titik H jika titik ini perusahaan akan tidak mampu lagi. Jadi kalau di gambaran seperti ini analisisnya. Jadi ini adalah analisis tadi. Yang tadi itu kan gambar di atas ya teman-teman. Gambar. Nah, jadi gambar yang pertama tadi yang ini. Terus gambar yang kedua ini tentang penjelasannya tadi. Titik H ini. Jadi kalau dia memproduksi maupun harganya di bawah titik H ini, artinya dia quantity cuma 2 atau dengan harga di bawah 15, otomatis dia tidak mampu lagi untuk memproduksi. Jadi ini adalah gambaran ketika namanya pasar si perusahaan harus berlaku atau bertindak di pasar persaingan sempurna. Jadi yang dia lakukan kebijakannya seperti ini. Oke, pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Jadi pengertian keseimbangan antara jumlah yang dihasilkan produsen untuk mendapatkan keuntungan maksimal jangka panjang. Terus ada namanya kurva LAC. Ada merupakan kurva yang menempatkan dudukan kurva SAC yang paling rendah. Sehingga dalam jangka panjang perusahaan akan memilih skala produksi dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Jadi dia memilih mana yang paling rendah. Jadi teman-teman ada namanya LAC, ada namanya SAC, ada namanya long average cost, ada namanya short average cost. Nah, ini pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, banyak perusahaan baru bergabung, penawaran pasar atas produk meningkat, maka harga produk akan turun. Keseimbangan jangka panjang, perusahaan akan beroperasi di titik terendah kurva LAC dan mencapai titik impas. Jadi, kalau kalian sebagai produsen atau sebagai perusahaan, itu mau terjun ke pasar persaingan sempurna dengan melihat dari sisi jangka panjangnya, otomatis kalau pasar persaingan sempurna akan semakin lama akan semakin banyak perusahaan yang bergabung. Terus kedua, penawaran pasar akan meningkat. Karena memang perusahaan itu kan masuk dalam suatu persaingan sempurna karena dia mengetahui adanya tingkat demand yang tinggi. Jadi otomatis harga produk akan turun. Terus keseimbangan jangka panjang, perusahaan itu harus beroperasi di kurva LAC. Jadi dia harus di bawah namanya long average cost-nya. Kita gambarkan seperti ini. Jadi ada namanya LMC, ada LAC. Kalau kita bicara M itu adalah yang namanya marginal. Terus A, ada LAC, ada SATC, average total cost. Nah, jadi di sini gambarnya adalah P sama dengan MR, sama dengan LMC, sama dengan LAC. Jadi ada di titik di E-nya itu. Jadi keseimbangan pasar jangka panjang persaingan sempurna, perusahaan akan berproduksi dengan titik terendah LAC-nya. Jadi titik terendahnya di situ ada produksinya tidak lebih dari 4. Perusahaan yang beroperasi dengan skala pabrik ditentukan oleh SATC, titik terendah E, sehingga SMC sama dengan LMC. Jadi ketika kalian beroperasi dalam skala itu, kalian hanya menetapkan jadi titik terendahnya adalah 25 dengan price-nya dengan quantity sebanyak 4. Apakah itu sudah
terbaik, Pak. Iya, kalau kita bicara tentang titik untuk mendapatkan yang namanya laba maksimum, itu berada di titik yang digambarkan dengan E tadi. Titik E. Oke. Sekarang tadi kita membahas yang namanya pasar persaingan sempurna. Kalau sekarang kita bicara tentang pasar monopoli. Jadi pengertian suatu pasar disebut monopoli murni bila hanya ada satu penjual produsen barang yang tidak ada substitusinya, sehingga tidak mempengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Jadi kalau di Indonesia ini ada nggak ya pasar monopoli? Ya, ada. Pelaku-pelaku monopoli seperti PLN, seperti PDHM, itu dia memonopoli yang namanya satu jenis industri. Jadi cuma saat dia dapat menentukan harga dan menentukan produk yang free. Terus adanya pasar monopolis murni, merupakan struktur pasar yang idealis. Dalam kenyataan mungkin jarang dijumpai. Jadi pasar monopoli murni itu hampir tidak mungkin ya kalau era yang seperti ini. Artinya dengan era globalisasi, era di mana uh, informasi itu semakin cepat, tidak ada barrier antar informasi, atau orang bisa mudah mengakses informasi. Kayaknya hampir tidak mungkin ketika kalian bikin usaha itu, kalian adalah orang satu-satunya di dalam industri tersebut. Kecuali yang dibentuk bukan monopoli murni, tapi monopoli yang benar-benar dibentuk. Contohnya ya PLN sama PDAM. Harusnya apa ya? Harusnya mereka untung kalau mereka memonopoli yang namanya pasar. Timbulnya monopoli, investasi yang sangat besar untuk mendirikan perusahaan pabrik, karena tadi saya bilang kalau kita bicara monopoli, sekalian sebagai market leader atau mungkin satu-satunya perusahaan yang ada di industri tersebut. Ada lisensi pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah, hak paten untuk temuan baru. Jadi secara legal itu pasti susah karena kalian mungkin perusahaan pertama dan perusahaan yang belum mempunyai yang namanya perusahaan rintisan atau perusahaan yang sebelumnya. Otomatis kalian perlu yang namanya izin pemerintah atau lisensi yang lebih rumit dibandingkan perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Pengendalian bahan baku, nah ini harus dipastikan ketika kalian masuk di pasar monopoli. Pembuatan merek untuk membuat rival keluar dari pasar. Kondisi tersebut atas merupakan rintangan untuk masuk pasar atau trade barrier. Jadi kalau kalian bicara di pasar monopoli, otomatis kalian bisa mengatasi yang namanya rival tidak bisa masuk ke pasar. Kalian menguasai seluruh jaringan yang ada di negara tersebut. Contoh PLN dia menguasai jaringan listrik di seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia. Otomatis PLN pesaing lain akan bisa masuk susah karena dari Sabang sampai Merauke mereka sudah disuplai oleh yang namanya PLN, kecuali ada perusahaan yang dia mempunyai energi terbarukan atau energi renewable resource. Itu contoh energi surya dengan menggunakan energi PLTA dan lain-lain, mungkin yang sifatnya lebih bagus mereka bisa jalan, tapi rata-rata kok di Indonesia mereka akan di take over kembali yang namanya dengan PLN dan anak-anak perusahaannya seperti PJB dan Indonesia Power. Oke, terus kriteria pasar monopoli ada produsen tunggal, barang yang tidak mempunyai substitut, tidak ada kebebasan untuk masuk pasar tadi. Produsen monopolis ada menguasai harga pasar atau price maker. Jadi dia bukan price taker. Kalau price taker dia harus mengetahui dia mendapatkan harga ya karena ada yang namanya demand. Kalau yang sekarang di monopoli ya price maker, mereka bikin yang namanya harga tersebut. Untuk mendorong pasar, monopolis dapat melakukan yang promosi atas produk. Nah, ketentuan keunggulan dari dan output jangka pendek. Jadi maksimum laba sama seperti yang sebelumnya bahwa berproduksi output di mana MC sama dengan MR. Karena monopolis bertindak sebagai price maker, maka kurva permintaan berslope negatif. Dalam jangka pendek, perusahaan akan beroperasi pada P sama dengan AFC atau harga di atas lebih besar dibandingkan dengan average variable cost-nya. Kalau tadi persaingan kalian berada di pasar persaingan sempurna, kalian setidaknya adalah berada di P sama dengan average variable cost atau sama dengan average variable cost. Nah, pasar monopoli dalam analisis jangka pendek itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ada dia di sisi kiri itu adalah sisi bawah dakinya yang vertikalnya itu adalah price-nya. Jadi ketemu di suatu titik di mana E itu. Jadi dia ketemu di MR
sama dengan E sama dengan MC. Ini di titik yang dinamakan titik E di situ. Penjelasannya ini. Keterangannya. Tadi ada tingkat output paling menguntungkan adalah 500 unit dengan titik E, dengan P-nya adalah 11 dan average total cost-nya adalah 8. Laba total itu ada di namanya AFBC. AFBC itu di kurva AFBC. Ini adalah laba, yaitu margin antara 8 dan 11, atau dia mendapatkan untungan sebesar $3 dikalikan 500 nanti. Itu adalah nanti revenue-nya. Nah, maka pada Q dia kurang dari 500, maka MR sama dengan MC. Laba total monopolis akan bertambah dan jika dia meningkatkan namanya output. Jadi dia akan semakin bertambah ketika dia meningkatkan outputnya. Jika key atau kuantitinya dia lebih dari 500, maka dia laba total akan bertambah jika dia mengurangi yang namanya output. Jadi ketika kondisi dia kurang dari 500, otomatis MR sama dengan MC, dia meningkatkan yang namanya laba, otomatis dia meningkatkan outputnya, karena pedomannya adalah P sama dengan lebih dari MR. Jadi ya semakin tinggi harga, semakin banyak keuntungan yang kalian dapatkan. Terus ketika dia MC-nya lebih tinggi atau cost-nya lebih tinggi, kalian otomatis gimana cara menambahkan laba total, yaitu dengan mengurangi namanya output, karena cost-nya dari ongkos produksi kalian lebih tinggi. Mungkin teman-teman bisa logik sendirilah. Terus keseimbangan pas jangka pendek, perusahaan persaingan monopoli akan mencapai keseimbangan pada MR sama dengan MC. Dalam jangka pendek ada 3 kemungkinan keseimbangan yang dicapai dari perusahaan. Rugi minimum jika PC kurang, P-nya kurang dari average cost. Terus laba normal jika P-nya kurang dari sama dengan average cost. Terus laba maksimum atau supernormal bila P-nya itu lebih besar dibanding average cost. Jadi kalau rugi minimumnya itu seperti ini. Digambarkan dengan kurva yang seperti ini. Di mana tadi P-nya itu dia kurang dari MC. Atau kurang dari AC, sorry. Kurang dari AC. Bukan marginal cost-nya, tapi AC-nya. Nah, mana ini? Oh ini. Perusahaan akan mencapai keseimbangan jika MR sama dengan MC, di mana produksi adalah Q, di mana harga jual per unit adalah P. Maka, karena AC adalah lebih dari P, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar bidang PABC. Tadi PABC mana? Ada PABC. Ini adalah kerugiannya, teman-teman. Karena dia di bawah dari cost-nya, average cost-nya. Keuntungannya di mana? Keuntungannya di atas ini. Jadi otomatis di atas garis A dan lebih dari garis C dan B ini. Jadi di sini. Oh sorry, nggak di sini. Di sini. Di sini. Nah ini di mana key kurang dari key aksen itu aksen ya. Key lebih dari key aksen atau key kurang dari key aksen. Kerugian akan bertambah besar. Nah, ini laba normal. Jadi bicara dengan laba normal, berarti P sama dengan AC. Price-nya sama dengan AC. Itu adalah, dibilang itu adalah laba normal. Nah, ini penjelasannya perusahaan akan mencapai keseimbangan di mana MR sama dengan MC, di mana produksi adalah Q aksen dan harga jual per unit adalah P aksen. Jadi AC sama dengan P, maka perusahaan hanya menikmati laba normal. Laba maksimum itu ketika P-nya lebih dari namanya AC. Ini laba maksimum, teman-teman. Labanya lebih tinggi karena AC-nya dia di bawah dari P-nya. Maka perusahaan akan titik seimbangnya karena P adalah lebih dari AC, maka perusahaan menikmati laba sebesar bidang APBC.
APBC mana? APBC ini adalah laba. Karena dia di atas AC. Maka produksi lebih besar atau lebih kecil dari Ki aksen laba yang akan menurun. Oke, mengapa kurva MR selalu berada di bawah kurva demand? Misal, F adalah perusahaan seorang monopolis, adalah P sama dengan min B Q, di mana TR-nya, total revenue adalah P kali dengan Q, otomatis si MR-nya itu adalah turunan dari TR tadi ya, berarti dia A min 2Q BQ, dari P-nya adalah A min BQ dikalikan dengan Q-nya, makanya itu tadi kan di sini dimasukkan ya, dari sini ya, dimasukkan sini, otomatis jadi ini A min BQ dikalikan dengan Q, jadinya AQ min BQ kuadrat. Jadi kalau turunannya dari ini adalah ini, jadi Q-nya terhadap Q kan, ini Q-nya hilang, terus 2 pindah ke depan, jadi 2 min 2 BQ. Dengan demikian slope kurva D adalah minus B, sedangkan slope MR adalah minus 2B. Slope D-nya adalah min B, slope MR-nya adalah minus 2B. Oke, pasar monopoli dalam analisis keimbangan jangka panjang itu disebut tingkat output terbaik ditentukan pada MR sama dengan LMC atau long marginal cost. Ketika monopolis berada dalam keseimbangan jangka panjang, dia juga harus berada dalam keseimbangan jangka pendek atau MR sama dengan SMC. Monopolis tidak akan berproduksi pada tingkat terendah kurva LAC. Jadi dalam gambaran ini grafik monopoli dan jangka panjang. Jadi ada namanya LMC, ada namanya SMC, ada SATC, ada namanya LATC. Dia tidak akan konsumsi dia jika dia kurva di bawah titik LATC-nya. Nah, keterangan gini. Tingkat output paling tepat bagi monopolis jangka panjang adalah 700 unit titik E. Ketika MR sama dengan LMC. Jadi diingat, tadi kalau bicara tentang yang sifatnya monopolis jangka panjang, itu dia mencapai titik maksimum, itu ketika MR sama dengan LMC, atau MR sama dengan SMC, di mana P-nya adalah 9. Skala pabrik optimum ditunjukkan dengan kurva SATC pada titik F. Jadi skala pabrik maksimum itu ditunjukkan dengan titik F. Aksen ini. Jadi ketemu SATC-nya bersinggungan dengan yang namanya LATC-nya di sini. Persinggungannya. Maka di situ laba jangka panjang monopolis per unit sebesar A aksen dan F aksen sama dengan 4 dan laba total sebesar AFBC yakni 2.800. Laba AF mana teman-teman? AF itu adalah ketika ini adalah harga yang ditetapkan dan ini harga yang produksinya. Average cost-nya, total cost-nya, ini adalah harga jualnya. Jadi yang didapatkan adalah 4. 4 dari mana? Dari margin antara 9 dan 5 dolar. Jadi 4 dikalikan dengan total outputnya atau Q-nya adalah 700. Makanya laba totalnya adalah 2.800. Nah, ini penetapan harga monopolis apabila ada campur tangan pemerintah. Jadi ada campur tangan yang namanya pemerintah. Pemerintah itu campur tangannya apa ya? Namanya pajak. Jadi penetapannya adalah di sini ada namanya G, ada government. Jadi ada namanya penetapan G, ada government, atau di sini sifatnya adalah campur tangannya tidak hanya pajak itu menambah, tapi kalau mengurangi ketika dia dinamakan subsidi. Jadi teman-teman masih ingat ada namanya subsidi listrik terhadap beberapa KWH atau beberapa
kWh untuk listrik konsumsi keluarga menengah ke bawah. Itu ada subsidinya. Nah, terus ini ada jangka pendek bila ada pajak. Kalau pajak dia hitungannya di atas, kalau subsidi hitungannya adalah di bawah. Penjelasannya teman-teman. Jadi penjelasan dari sini dari laba awal. Jadi ada laba awal itu ada CABF, maka setelah pajak itu ada CAGH. Jadi dipotong oleh pajak. Ini dikenakan pajak. Nah, labanya di sini. Sama dengan ini laba awal CABF, ini laba awalnya di kotak besar ini, persegi panjang ini, tapi dengan adanya government subsidi, maka pemerintah juga akan mendapatkan yang namanya laba bagi pemerintah atau GHBF. Jadi labanya di sini pemotongannya. Ini sifatnya adalah hitungan. Nah, ini ada contoh soal, latihan soal pasar persaingan sempurna. Jika di Dominic Salvatore, contohnya sini, contoh seperti ini adalah jika fungsi permintaan dan penawaran untuk pizza adalah QD sama dengan 10.000 min 100P dan QS-nya adalah minus 2.000 plus 1.000P. Kemudian tentukan secara matematis tingkat harga dan kuantitas keseimbangannya, harga kurva permintaan dan penawaran. Ini contoh soal keduanya, bila diketahui QD-nya 40.000 minus 20P, terus QS-nya adalah 20.000 plus 30P, AC-nya adalah 1000 min Q plus 200 plus 2Q, asumsi pasarnya output maksimum, berapa output maksimum, berapa laba yang diperoleh, dan gambar kurvanya. Dan ini soal-soalnya. Teman-teman bisa nanti baca ya, saya akan share PPT-nya ini, kalian bisa baca kembali. Saya terangkan sedikit, yaitu dari contoh P sama dengan 100 min 4Q. Maka TR-nya adalah 100Q min 4Q pangkat 2. Dari mana ini? Kan otomatis kalau P yang diketahui, TR-nya itu berarti P dikalikan dengan Q-nya. Jadi P-nya ini dikalikan dengan Q lagi. Hasilnya adalah ini. Terus TC-nya itu 50 plus 20Q. MC-nya adalah 20, turunan dari TC. MR sama dengan MC, jadi turunan ini sama dengan turunan ini. Turunan ini. Hasilnya adalah turunannya ini dan turunan MC tadi ini kan. Nah, 20. Jadi ketemu Q-nya adalah 10, P-nya adalah 60. Dimasukkan untuk mencari laba TR min TC. Jadi ketemunya adalah $350 mungkin. Nah, cuman sampai di situ saja teman-teman. Untuk soal yang jawaban nomor 3. Nah, ini untuk soal yang ini, soal yang pasar persaingan sempurna Dominic Salvatore ini halaman 41. Ini bisa kalian coba di masing-masing di rumah. Tidak saya jadikan tugas, tapi kalian coba. Karena nanti di UAS saya akan mengeluarkan satu soal dari teori pasar ini. Mungkin itu saya bisa sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu bertanya ke saya. Bisa melalui grup chat maupun bisa langsung WhatsApp ke saya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.